Lagi-lagi kita bakal ngebahas soal jam tangan merek Q&Q. Ya, ini merek memang nggak pernah bosan untuk dibahas sih. Selain harga terjangkau, tapi juga menurut gue sih kualitas yang didapat itu kayak value itu ya bagus gitu. Jadi pas banget gitu. Harga murah tapi dia punya value gitu. Jadi inilah jam tangan penampakannya. Jadi kita langsung bahas aja. Jadi ini sebenarnya Q&Q gue kalau nggak salah yang ketiga nggak salah. Pertama kali gue beli Q&Q Superior, kedua gue beli Q&Q yang loopnya bagus tuh yang Field Watch tuh. Dan ini yang ketiga nih gue beli nih. Ini yang bahannya resin ya, jam tangannya. Alasan kenapa gue beli jam tangan ini karena gue punya penyesalan terhadap Casio. Yaitu gue beli jam tangan Casio ini nih, MRW berapa ini nih? MRW 200H. Gue beli seharga kalau nggak salah 298.000 gitu. Kalau nggak salah gue lupa, hampir 300 kayaknya. Dan kekurangan dia adalah dia nggak ada loomnya. Ada sih di jarum tapi kayak hampir nggak guna gitu. Itu yang gue nyeselin dari beli jam tangan Casio ini. Akhirnya gue sakit hati, gue beli jam tangan yang ini nih. Dan uniknya jam tangan ini harganya kayak setengahnya dari jam tangan si Casio ini. Jadi kira-kira apa yang mantap dari jam tangan ini nih? Kita bahas sekarang ya. Nah jadi kalau kalian lihat penampakan jam tangan ini ya, dia itu bergaya kayak military style gitu ya. Military style. Emang katanya sih gue demen banget sama sunburstnya nih. Lihat deh, dia open military style tapi dia dikasih sunburst ini jadi kelihatannya apik banget. Kok pertama kali buka jam tangan ini dan gue lihat ya sunburstnya, ini satu sunburst yang gue demen banget. Warnanya itu menurut gue kayak pas aja gitu, birunya gitu. Dia nggak terlalu biru bright banget, nggak sebright misalnya gue ambil 1 jam nih ya, birunya nggak sebright si Alba punya ini. Tapi dia juga nggak tua-tua amat gitu, nggak setua misalnya gue punya apa ya, jam tangan gue yang Seiko SNXS ya, itu ada tua warnanya. Yang dia birunya masih kelihatan biru gitu. Jadi nggak gitu gelap, nggak gitu terang, pas banget gitu birunya. Dan sunburstnya menurut gue rapi tuh, kalian bisa lihat tuh. Secara sekilas emang penampakannya bentuk bodinya sih agak mirip-mirip ya sama MRW 200H. Nah, kita lupa bahas kode ini. Jadi kode jam tangan ini tuh kalian bisa lihat di bawah tuh, VR18J. Ini apa, Q&Q VR18J. Dan ini bentukan casingnya ya, mirip banget sama MRW 200H ya bentukannya. Dia bahannya resin ya. Tuh, kalian bisa lihat ada dot merah ini segitiga ya. Sunburstnya sih cakep sih. Dia ada beberapa pilihan warna, setahu gue ada yang warna hitam, ada yang warna putih, terus ada yang berbagai numeralnya beda-beda gitu. Tapi gue pilih yang warna ini karena gue demen banget sama warna biru kayak gini nih. Black and blue itu menurut gue warna yang cakep banget dan versatile pastinya ya. Duh, kalian bisa lihat bezelnya. Bezel dia ini nggak bisa diputar, jadi ini fix ya. Tuh, kalian bisa lihat di nyambung gitu. Berbeda sama si MRW 200 yang bisa diputar ya. Tuh, kalian bisa lihat numeralnya, dia Arabic kayak gini. Ada loomnya, ntar kita tes aja. Dalam dari dialnya ini dia tulisan QQ Quartz, water resistant 10 bar. Udah bagus banget 10 bar. Berarti sama banget sama si ini nih, Casio ini nih. Cuman dengan harga yang cuman setengahnya doang. Mantap banget sih menurut gue sih. Terus di atas QQ itu ada jam tapi yang 24 jam ya penandanya. Kacanya sih akrilik apa sih, resin biasa ya, maksudnya kacanya resin biasa. Makanya gue ada beberapa goresan. Gue beli ini jam di tahun akhir 2021 sih. Jadi ya udah sering kepake, udah sering kebentur dan sebagainya. Jadi menurut gue wajar aja sih. Overall finishingnya sih halus nih. Ini bentuk casingnya nih, bulatan di sini itu halus, gak ada yang kasar, gak ada yang tajam-tajam. Crownnya juga menurut gue bagus. Jadi kalau setting ya tinggal kalian tarik aja, terus udah putar. Dia nggak gitu ringan, jadi masih ada mainnya gitu loh, masih ada frictionnya gitu. Dan itu menurut gue bagus karena kayak berasa berkualitas aja gitu. Tuh, kita lihat sampingnya nih, sampingnya kosong, dia nggak ada logo apa-apa di bagian sini ya. Nah ini casebacknya juga dia di brush ya, dan dia rapi gitu. Kalian bisa lihat engravingnya, lihat nih. Tuh, itu rapi tuh, rapi banget menurut gue. Buat sebuah harga 100 ribuan ya, 10 bar made in China. Lock width dia apa ini 16 mm. Jadi kalau emang ganti strap sih emang gak ribet sih, karena dia ukurannya juga sini-sininya juga agak lebar sebenarnya sih dibandingkan lock widthnya. Oh ya, kita lupa bahas ukuran. Jadi kalau kalian mau tahu ukurannya, jam tangan ini ada tulisan di sampingnya nih, kalian baca aja panjangnya berapa, lak to laknya, terus diameternya berapa dan sebagainya.
tebalnya berapa. Buat sebuah jam tangan sih, jam tangan quartz ya, dia nggak gitu tebal-tebal amat sih menurut gue sih. Bahkan kayak berasanya sedikit lebih tipis dibandingkan Casio MRW 200H. Jadi bagus sih menurut gue sih. Strap dia resin ya, tapi di resin dia itu agak lentur, jadi enak untuk dipakai, aman aja. Buckle-nya di stainless steel, ada tulisan Q&Q-nya. Ya basic lah, tapi selalu Q&Q itu menurut gue sih finishingnya rapi sih. Dan untuk di casing resinnya dia nggak ada yang kasar-kasar, jadi untuk harga 100 ribuan ini udah bagus banget menurut gue. Ya sebenarnya sih jam tangannya simple, itu aja mau gue omongin. Value-nya itu lah maksudnya yang harus dikasih tahu gitu loh. Untuk harga 100 ribuan, kalau salah gue beli di 150 ribu kalau nggak salah. Ntar gue kasih tau linknya deh kalau gue masih ada. 150 ribuan kalian bisa dapat jam tangan yang mirip MRW Dorsa, mirip sih, mirip doang, nggak sama persis ya. Tapi dia ada improvement, yaitu luminous-nya. Maksudnya bukan improvement dari jam tangan ini ya, lebih improve dibandingin si Casio ini. Luminous-nya kalian bisa lihat dia di angkanya itu udah ada luminous semua, dan dia di jam sama menit juga ada. Kita tes kali ya. Tuh kalian bisa lihat lumnya. Sebenarnya buat sebuah Q&Q ya menurut gue sih ini nggak gitu terang-terang amat ya. Tapi kalau dibandingin dengan jam tangan harga yang lainnya ya 100 ribuan, ini terbaik menurut gue sih. 100 ribuan kalian bisa dapat angkanya ada lum dan jarumnya ada lum. Paling terang enggak, tapi ada gitu loh. Itu yang bagus menurut gue. Sedangkan kalau kalian bandingin sama si MRW 200H ini ya, ini gue lampuin dikit nih. Terus kalau ditutup, dia hampir nggak ada tuh, hampir nggak kelihatan sama sekali. Sedangkan kalau ini masih kelihatan gitu. Walaupun lum dia bukan yang terbaik ya buat sebuah Q&Q, tapi menurut gue setidaknya ada dan cukup legible lah, setidaknya bisa dibaca kok gelap sih. Dan itu yang istimewa dari si Q&Q ini menurut gue nih. Ya jadi harga murah, ada luminous, menurut gue sih udah bagus banget. 10 bar juga ya, di 10 bar. Jadi ini siap untuk kalian jadiin jam tangan everyday sih. Jadi pakai tiap hari, dan penampilan dia pun bukan kayak jam tangan mainan sih kalau gue bilang. Ini lebih kayak military style ya. Jadi cukup gahar kelihatannya. Kita coba di tangan kali ya. Ukuran dia sebenarnya dibilang kecil enggak, tapi menurut gue sih medium sih. Jadi buat orang-orang yang punya tangan ukuran standar sih ini bakal bisa muat juga. Nah tuh kalian lihat jam tangannya. Di tangan dia nggak gitu tebal ya, makanya penampakannya juga enak tuh kelihatannya, nggak gitu tebal tuh. Dan di tangan tuh kalau dipakai tuh rasanya kayak ringan aja gitu rasanya, dan compact gitu rasanya, enak gitu dipakai di tangan. Dan penampilan dia itu nggak jelek gitu menurut gue, keren nih. Gue demen sih sama si Q&Q ini. Satu Q&Q yang pas gue pakai gue puas belinya, walaupun harga 130 ribuan doang. Ya murah banget tapi keren. Ya jadi menurut kalian gimana? Untuk 150 ribuan worth it atau enggak nih? Dia mengorbankan bezel yang gak bisa diputar, tapi dia kasih luminous. Menurut kalian penting mana? Penting ada luminous atau bezel yang bisa diputar? Jadi itu kalian bahas aja di komentar, menurut kalian pilih yang mana. Kalau gue sih sebenarnya sih gue demen dua-duanya sih sebenarnya sih. Ya jadi itu aja mungkin pembahasan gue tentang jam tangan Q&Q. Apa nih kode, gue lupa lagi. VR18J. Ya itu aja pembahasan singkat gue. Kita bertemu lagi ya di pembahasan jam tangan berikutnya nih.